Oke, ada apa kalau untuk Hyung manggilnya? Hyung. Ajusi Sinteyong sekarang. Aduh kok jadi pusing aku ya, itu apa ya? Itu bapak katanya emang gitu. Jarang-jarang kan katanya baru kali ini ya kita punya pelatih dari Korea gitu kan. Terus pelatihnya kemarin cukup berprestasi sebagai pemain. Terus kemarin yang lumayan itu yang bisa ngalahin Jerman tuh yang pas Piala Dunia berapa Rusia ya waktu itu ya. Ya itu jadi yang 2-0 ya? Ya kalau nggak salah waktu itu udah kalah sih tapi akhirnya bisa ngalahin tim juara dunia kan keren lah ya waktu itu. Nah, Hyung, Ajusi Sinteyong itu sekarang katanya ini bang paling bagus katanya atau bagus nggak sih menurut abang timnas gara-gara dia? Kalau bicara timnas Indonesia ya bagus banget lah. Oh semenjak dia nih ceritanya? Enggak cuma semenjak dia sih. Dulu itu ada, aku lupa ya yang dari Peter Wade. Peter Wade dulu juga bagus tuh. Nah tapi dia kan itu. Tapi dia mix pemain muda dan pemain yang rada senior. Nah kalau Sinteyong ini kan dia clear dia memang pemain muda banyak kan dan dia nggak mau pakai yang naturalisasi. Ya ada sih ya beberapa lah yang agak campuran darahnya gitu. Ya maksudnya dia nggak pakai yang naturalisasi yang lebih. Gara-gara itu kita langsung naturalisasi pemain. Iya. Gitu. Nah dia jadi lebih prioritas pemain Indonesia gitu ya, asli Indonesia. Pemain muda dan ya rata-rata baru ya. Jadi usia profesionalnya kita kayak U23 jadinya karena memang masih muda-muda semua gitu. Iya. Ya, tapi makin bagus gak sih atau gimana sebenarnya? Makin bagus. Cuman memang kalau AFF kan Indonesia tuh banyak teman-teman yang bilang itu karena kemarin baru AFF itu runner up memang. Oh, spesies runner up maksudnya. Iya sih, memang nggak pernah juara kalau AFF. Jarang juara, pernah juara. Pernah kalau nggak salah. Real Tiger kayaknya, ya nggak tahu deh. Zaman itu juara SEA Games pernah, tapi kalau AFF-nya kan emang kita ini memang seringan di runner up gitu ya. Kalau dulu sama Thailand pernah sama ini, tapi ya sekarang lawan beratnya kan selalu kalau nggak Thailand Vietnam. Ya, tapi sekarang kayaknya Asia udah main. Kemarin dia jago tuh yang pernah lawan Vietnam tuh yang 0-0. Iya seri kan. Ya. Selalu kan sebelumnya kan selalu dibantai kan. Iya sih, beberapa tahun terakhir ya. Gitu. Kalau zaman 90-an mah kita nggak bantai. Iya sih. Tapi ya ini ada kekhawatiran lain sih karena gini, kalau kemarin ya kita dengar obrolan berkali-kali dengan coach yang satu ini kan sering ngobrol di mana-mana bahwa Indonesia itu timnya memang kurang solid secara fisik ya, maksudnya secara fisik, mental, kerja sama tim juga. Terus jadi agak susah ya karena waktu itu yang paling disorot sama Sinteyong itu kan nutrisi katanya kan. Terus kita malas latihan beban gitu. Karena kan kalau zaman dulu mungkin olahraga itu pure bakat ya, sepak bola pure bakat. Tapi kan semenjak sekarang pendekatannya modern, liga makin banyak gitu kan. Orang kan sekarang pendekatannya profesional kan, harus makan nutrisi yang bagus, harus latihan beban, harus banyak cara ada secara ilmu pengetahuan lah supaya dia makin kuat badannya gitu kan. Tapi kan di kita belum ya gitu. Dan aku kira sih kemarin kesalahan yang agak fatal sih karena kalau itu ditumpukan pada pelatih tim nasional kayaknya enggak lah bang harusnya. Itu kan harusnya urusannya klub di profesional. Kalau yang hal-hal dasar kayak ngasih passing terus nutrisi harusnya udah clear atau fisik itu kan harus udah beres di klub ya. Cuman di klub kita kan katanya belum lah. Rata-rata pemain masih suka makan gorengan kata Sinteyong kemarin gitu. Oh iya dia bilang gitu ya. Iya, tapi yang menarik memang gini, kita memang nggak terbiasa dengan model seperti Sinteyong ini ya yang ketat, yang benar-benar memang dia gitu. Disiplin gitu dan dia memang melakukan itu memang ada dasarnya gitu bahwa memang untuk mengembangkan timnas ini jadi nggak cuman dia nggak jangka pendek, jangka panjang. Kalau yang dibebankan sama pemerintah PSSI itu kan gimana dia sekarang itu mempersiapkan tim Indonesia nggak cuma senior, junior tapi under di bawahnya lagi yang 20 juga itu memang kan sekarang lagi dipersiapkan untuk nanti ke depan memang jadi jangka panjang Indonesia tuh punya pemain yang hebat-hebat gitu loh yang bisa artinya bisa sejajar lah di kawasan Asia ini dengan mungkin dengan Australia dengan Korea Selatan Jepang udah bisa nih. Ya mungkin bisa gitu. Karena kan ya kita lihat kalau sekarang kayak misalnya kemarin lihat yang pas AFF tuh dia main bagus banget kan mainnya. Di 60 menit awal sih setelah itu. Tapi ya kan butuh proses kan nggak langsung ini ya. Karena memang kelihatan ya maksudnya kalau kemarin memang udah jauh lebih baik ya. Akurasi passingnya udah lebih bagus, terus fisiknya juga udah lumayan ya 80 menit masih tahan gitu. Nah, kalau zaman dulu kan biasanya udah menit ke 60 udah ngos-ngosan udah ini. Terus serangan-serangan baliknya kan keren banget kan. Ya udah lumayan. Cuman memang itu sih yang kita sempat diskusiin berkali-kali dengan teman-teman yang lain memang ya gitu bukan levelnya pelatih timnas seharusnya untuk ngurusin fisik, ngurusin passing, jadi dia ngurusin semuanya. Semua gitu
gitu kan. Dan itu yang ini ya maksudnya sekarang tuh dia mengurusi tuh dari yang junior sampai yang senior. Jadi ya memang ini beban yang berat, tapi kita kan pengen lah lihat Indonesia main di Piala Dunia kan. Iya gitu, tapi itu tadi kan ekosistem klubnya ya. Maksudnya ini bagus-bagus nih yang sekarang rata-rata umurnya masih itu, terus tapi begitu dia main di klub dan akhirnya ikut liga yang dalam tanda petik jadi agak belok ya. Iya, jadi agak belok. Pertama pasti fisiknya kurang dijaga kadang-kadang kan, karena nanti biasanya kan seringnya gitu ya, pemain-pemain muda nggak disiplin akhirnya jadi kedodoran, baru pelatnas baru dipusatin lagi. Tapi kan pelatnas paling beberapa bulan kan nggak bisa ini gitu. Nah kalau aku ngeliat sih kalau di luar ya, maksudnya negara-negara yang sudah mapan industri sepak bolanya ya levelnya timnas, pelatih timnas itu udah nggak perlu lagi, dia cuma tinggal ngumpulin orang-orang terbaik warga negara situ ya yang dari klub yang ada, bikin formasinya, strateginya ya. Ya lihat klub yang ada di negaranya atau yang main di luar negara lain nanti tinggal dikumpulin mana yang sesuai dengan formasi dia panggil gitu kan. Sebenarnya kan gitu ya. Jadi dia nggak masa levelnya Messi masih disuruh harus passing dulu dong yang bagus, enggak ya nggak mungkin gitu ya. Yang ada pelatih Argentina nyari mana yang paling bagus dari semua. Nah kita tinggal komposisi sesuai dengan caranya dia gitu. Karena kan akhirnya kita lihat ya kayak misalnya kalau saya ingat waktu Bang yang timnas Spanyol waktu itu ya yang juara dunia sama juara Eropa kan itu kan di klubnya mereka beda-beda posisi mainnya kan gitu. Tapi pas di timnas mereka dipadukan. Dia tahu dengan posisi yang lebih optimal. Tapi dia nggak ngajarin lagi tuh satu persatu caranya passing, caranya ini makan yang bener nggak gitu lagi. Gitu. Ya itu bedanya. Karena kalau di sana kan sepak bola tuh udah industri. Kalau di kita kan belum. Ya industri cuman nggak. Ya industri tapi ya gitu-gitulah. Nah, jadi memang tapi kalau poinnya kan gini, kita tetap harus dukung perkembangan sepak bola Indonesia karena makin dari waktu ke waktu kan makin membaik gitu. Jadi ya. Dan kita perlu ingat bahwa sepak bola itu mempersatukan kita kan dari semua suku, semua agama. Pas nonton timnas main tuh, pas nonton bola tuh ini ya, jadi momen persatuan gitu ya. Giliran nonton antar klub berantem lagi. aku kayak kemarin istriku bercanda gini, pas wasitnya rada dia cerita. Jadi kalau wasitnya nggak bener nih, enak banget yang ngomongnya, goblok gitu. Iya, jadi ada semangat ini ya karena punya momen. Iya, karena dia ngerasa gue perlu dukung timnas nih. Iya. Dan itu enak juga ya, kita lihat timnas main kan gitu ya. Jadi kalau di klub tuh biasanya supporternya pada berantem tuh gitu kan. Misalnya antara Jakarta dengan Bandung ya, Persib dengan Persija kan biasanya panas banget, rame-rame gitu kan. Tapi kalau begitu dukung timnas semua bareng. Iya gitu, bareng. Nah itu yang itu jadi adrenalin jadi semacam kayak tambahan imun buat kita kan. Kayak kemarin AFF meskipun ya runner up ya oke lah gitu. Jadi dan dia kemarin ngalahin Singapura sebelum semifinal kan, itu kan juga pas nonton pas denger menang berapa 2-0 kalau salah ya. Yang pertamanya kan seri 2-2, habis itu kan yang 4-1 ya, 4-2 yang kedua. Betul. Itu kan seneng banget kan, yang dramatis kan itu pertandingannya kan gitu. Nah, jadi ya menarik gitu maksudku. Ya kita perlu dukung gitu. Jadi kalau ya sekali lagi memang kita jadi supporter fanatiknya Indonesia itu ya memang harus melihat harus menjauhkan kekerasan lalu umpatan-umpatan yang nggak perlu. Maksudnya jadi ya kita namanya nonton bola kan. Bola ini hiburan tapi sekaligus ini adalah olahraga yang mempersatukan kita sebagai bangsa gitu. Ya pelampiasan stres ya karena kita seringnya Nanti kalau kayak Sintayong ini kan sekarang kan kemarin tuh PSSI kan udah bilang bahwa dia akan menjamin kontraknya diperpanjang. Ya karena memang hasilnya bagus gitu. Jadi kita harus dukung, tapi sekali lagi butuh proses. Jadi nggak bisa langsung cepet. Nah kita sabarlah, tunggu dan dukung gitu. Ini kan U20 kan ini main di tahun ini di Indonesia kan. Nah mudah-mudahan lah ada kabar baik dari situ kan. Paling nggak ya kalau nggak juara ya paling nggak kan mainnya udah lebih oke lah gitu. Ya itu sih, tapi ya harapan saya juga itu sih liga-liga kita sedikit diperbaikin lah ya. Jadi mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan nanti semakin banyak orang-orang kaya yang invest klub gitu kan di Indonesia. Jadi makin bagus lah. Jadi di klub itu jadi beneran dijaga gitu. Jangan gara-gara dia bagus timnas pas dipanggil di klub beberapa lama pas balik di timnas udah melempem banget gitu. Itu sering-sering kayak jadi gitu. Terutama fisik sama disiplin jadi keteteran ya gitu. Itu yang itu. Terus juga yang ini sih mentalitas ya gitu. Karena yang pas lawan Thailand yang pertama itu kelihatan banget memang itu begitu kegolan langsung mental. Tapi memang kita kalah, maksudnya secara kualitas memang kalah jauh karena pemain-pemain seperti pemain-pemain Thailand ini kan udah banyak main di Liga Eropa kan. Nah, jadi kalau kita ya memang harus akui itu gitu loh. Jadi kita bisa ngimbangin seperti maksudnya dengan permainan seperti sekarang ini yang kemarin aja itu udah cukup bagus sebenarnya gitu.
Ya sih, karena memang ya kayaknya perlu juga ya banyak pemain kita kan kemarin udah mulai beberapa ya di kemarin tuh ada 4 tuh yang naturalisasi yang dari luar nanti yang maksudnya mereka udah main di liga luar udah cukup banyak ya dan yang nggak harus di Eropa, sebenarnya di liga Asia yang lain yang lebih bagus kayak Jepang atau Korea juga lumayan sih karena tapi aku mikir gini, jangan-jangan nanti semuanya pemain timnas 11-11-nya naturalisasi. Wah, nggak seru juga, Wak. Bukan naturalisasi, maksudnya mereka main di liga luar. Oh iya, kalau main di liga luar oke, tapi kalau yang naturalisasi kan nggak seru kan? Nggak seru. Nanti jadi kayak timnasnya ini nanti. Singapura kan gitu. Ya Filipina sama Singapura kemarin kan cara pintas gitu. Karena ini loh Bang, maksudnya ada beberapa yang memang fisik dan ras ya. Maksudnya kayak back kan ada butuh yang tinggi tuh. Nah memang mau nggak mau kayak Elkan Bagot tuh memang perlu gitu. Jadi emang untuk menghalau bola-bola atas yang ini kadang-kadang perlu sih seperti itu. Ada sih beberapa yang memang secara fisik memang ras kita masih kayak ini ya gitu. Tapi ya ada hal yang penting sih sebenarnya untuk lebih daripada itu tadi kan pembinaan dari dasar ya. Dan kita harus dukung. Nah, kalau zaman dulu sebenarnya cukup baik ya, ada sekolah-sekolah sepak bola yang bagus gitu kan, terus jadi masuk ke klub abis itu gitu kan. Zaman dulu kan klub-klub yang itu yang profesional di Galatama gitu, terus yang itu berserikatan. Jadi memang lebih. Galatama tahun berapa ya? Umurnya berapa ya? Akhirnya kan digabung di Liga Dunhill semua. Dulunya kan kalau klub-klub pemerintah itu kan cuma fokus ke pembinaan. Roger Milla ya dulu ya. Ya itu pertama. Ya jadi zaman dulu kan gitu ya. Jadi ada kayak perserikatan kan itu sebenarnya klub yang didukung sama pemerintah daerah buat pembinaan gitu. Nah, klub yang bagusnya di Galatama gitu yang profesional. Tapi kan sempet ya akhirnya jadi sekarang ya jadi gitu ya. Serba nanggung gitu karena klub profesional juga tapi tetap aja dapat dana Pemda gitu. Jadi ya agak sulit lah memang karena di kita belum jadi bener-bener supportnya itu nggak total. Dan memang iklim kita berbeda lah gitu kan, nggak sama kan. Ya, harapannya sebenarnya ini ya karena secara potensi Liga Indonesia banyak penonton kan gitu. Jadi banyak banget dan emang ini sesuatu yang perlu kita, apalagi kalau timnas main mah fanatiknya gila-gilaan sih ya, kita bela-belain pasti ya, beli tiket dimanapun gitu, beli jersey-nya, beli ini gitu ya. Kita harapin sih sebenarnya antusiasme yang begitu besar itu bisa mulailah ada prestasinya, walaupun kalaupun nggak berprestasi secara dapat trofi gitu ya, tapi kita kan bisa pelan-pelan naik ya peringkatnya gitu. Paling nggak kualitasnya makin membaik kan gitu kan. Mungkin kita masih akan lama mungkin tunggu Indonesia bisa masuk 16 besar ya, Asia misalnya. Bukan, maksudnya 16 besar Piala Dunia. Tapi kan ya bukan nggak mungkin karena sekarang perkembangannya makin oke dan kita lihat pemain-pemain muda juga ada yang oke kan, itu ada Pikri, siapa tuh ada Egy Maulana macam-macam. Tadi aku mau bilang Egy Maulana. Fikri. Ya, ada Fikri dia. Nah, lalu kemudian ada yang macam-macam lah yang lainnya. Yang baru-baru kemarin kayak yang baru ada Farhan, ada rumah Ki. Jaya terus sebelum juga. Nah, itu kan bagus-bagus ya. Jadi kita dukung lah. Jadi ya kalau kita punya mimpi, ya kita harus kejar gitu. Bertahap dulu lah ya. Asia Tenggara dulu kita dapat ini lagi, dapat prestasi Asia Tenggara. Aku kalau lihat kemarin permainannya dan juga Sintayong ini gimana dia mendorong peningkatan kualitas para pemain. Kayaknya kita mungkin 4-5 tahun lagi udah bisa jadi Asia Tenggara bisa lah ya. Asia Tenggara bisa lah minimal ya. Baru pelan-pelan nanti Asia, baru bisa masuk zona Piala Dunia gitu ya. Nah, siapa tahu bisa nanti di zaman kita kita bisa ngelihat masuk Piala Dunia, kan seru juga ya. Iyalah, sebelum kita mati paling enggak udah. Jangan gitu banget. Tapi berarti setuju ya ada peningkatan ya semenjak Sintayong ya? Iyalah, peningkatan ada bagus. Jadi mudah-mudahan tetap bisa konsisten gitu ya. Dan senang kita pemerintah juga mensupport kan. Jadi karena kemarin waktu kalah jadi AFF itu kan orang berpikirnya khawatir nggak akan diperpanjang kontraknya. Soalnya waktu itu masuk final tuh udah mulai pada kasak kusuk tuh, ada yang mau masuk ke ruang ganti pemain lah, ada yang mau masuk ke ini ya gitu kan. Banyak yang pengen dapat ini kan, dapat masa juga karena mendukung timnas gitu ya. Itulah, jangan terlalu dipolitisir juga lah ya. Iya, jangan capek kita kalau gitu. Sepak bola juga dipolitisir kan. Apalagi mereka kan pemain-pemainnya masih muda gitu kan, jangan dibawa-bawa kemana. Zaman dulu kan kita ingat ya, sempat pemain-pemain mudanya masih banyak waktu itu, zamannya siapa ya itu yang Irfan Bahdim dan kawan-kawan waktu itu kan. Itu sampai juga bagus sebenarnya, cuman redup jadinya kan. Langsung itu kan maksudnya diekspos kemana-mana, malah nggak fokus latihan jadinya. Jadinya jadi selebgram. Ya itulah. Ya, tapi yang lebih menguntungkan sih Bang kalau itu. Oke, kita sepakat lah ya, Sintayong kayaknya masih perlu dipertahankan. Ya, kita lebih daripada ini bukan cuma karena Korea loh kan. Sekarang kan Indonesia banyak yang suka makan kimchi sekarang kan gara-gara drakor. tapi mesti nggak karena itu loh, bukan karena Korea, tapi karena dia memang punya kualitas. Kita ini dapat kualitas yang baik lah ya gitu, dan lebih dari itu sebenarnya kita harus mendukung sistem pembinaan dan sistem liganya kita ya. Jadi supaya jangan perbaikannya jangan cuma di timnas doang, tapi pelan-pelan gitu. Karena kalau liganya bagus, pembinaannya bagus, otomatis timnas bisa lebih banyak
pilihan dan tidak terlalu fokus. Masa harus timnas harus ngelatih passing kan nggak lucu ya gitu. Itu yang kita perlu dukung bareng-bareng lah di ini kita. Oke, itu aja kayaknya ya kita ngobrolin Sintayong gitu ya. Mudah-mudahan si Ajusi yang satu itu bisa tetap fokus untuk di timnas Indonesia gitu kan. Kawan-kawan kita jumpa lagi di obrolan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dah.